Terima kasih banyak Oke, buat pengalamannya sama-sama. hari ini. Terima kasih banyak juga sudah berkunjung ke Bogor. Oh iya, ini buat kenang-kenangan. Mudah-mudahan bisa tumbuh nanti di rumah. Wah, terima kasih dapat Sama-sama. oleh-oleh juga. Tapi saya Terima juga kasih. pengen foto dulu dong sama Boleh. ibu-ibu ya. Boleh, mangga silakan. Iya, Kenangan. boleh. Kang, boleh kan kalau Oh mau iya, bantuin? minta tolong. Ini tinggal dipencet. Ya. Betul. Iya. Ayo Ibu. Boleh? Foto-foto dulu. Oke. Ayo. Mbak Aya tengah aja, saya tinggal Iya. aja. Iya. Oke. Dari sosok Gigin, aku belajar banyak. Boneka Horta karya Gigin adalah perwujudan semangat bisanya dalam memberikan inspirasi bagi anak-anak untuk lebih mencintai kegiatan menanam. Tidak hanya itu, boneka Horta Gigin juga mampu meningkatkan taraf hidup banyak orang. Aku semakin terinspirasi untuk berani menaklukkan tantangan yang dibuktikan melalui aktivitas nyata dan bisa menjadi inspirasi atau panutan bagi orang lain dan berguna bagi masyarakat. Terima kasih Gigin, semangatmu adalah inspirasiku. Aku jadi ingat semangat bisa Ibu Kiswanti atau yang akrab dipanggil Bude Is. Wanita tangguh yang aku kenal setahun yang lalu dan kini menjadi salah satu pemenang Danamon Award 2010. Meski hidupnya dulu jauh dari kesejahteraan, namun dengan semangat bisanya, Bude Is membuat perpustakaan warabalnya dengan bersepeda keliling kampung. Pekerjaan mulia ini ditekuninya sejak tahun 1997. Bude Is telah membangkitkan minat gemar membaca untuk anak usia dini. Kehidupan saya, masa kecil saya itu sangat-sangat penuh dengan keprihatinan. Bapak saya seorang penari beca, ibu saya pedagang jamu gendong, sehingga tidak bisa menyekolahkan saya sampai ke pendidikan lebih tinggi, ke jenjang yang lebih tinggi. Dan saya tinggal di sini, saya berharap anak-anak yang tinggal di sini itu punya pengalaman dan wawasan serta pengetahuan yang sangat luas. Saya dekatin anak-anak dan saya bercerita untuk mereka. Apabila anak-anak itu mau tahu akhir dari cerita itu, silahkan pinjam buku yang saya punya dan boleh dibawa pulang. Awal mulanya buku-buku itu saya belum bisa membeli buku teks. Saya hanya punya beberapa clipping dari koran maupun dari majalah, juga majalah-majalah bekas. Itulah awal koleksi buku saya. Dan dari saya beli di toko loak, tukang loak. Terus akhirnya begitu saya sudah mengetahui ternyata anak-anak sini minat bacanya tidak rendah. Ada rasa kehausan ingin membaca. Karena saya tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan sumbangan buku dan kepada siapa saya meminta buku. Saya hanya berusaha tiap hari menyisihkan uang dengan cara saya harus melaparkan diri. Satu hari saya menyisihkan uang 3.000 dengan saya tidak makan hari itu, saya makannya nunggu malam. Saya tidak berani menyebut itu hal puasa, tapi saya melaporkan diri dari menyisihkan uang 3.000 selama 10 hari, setiap bulannya itu 30.000, nanti sampai 1 tahun ada 360.000. Nah, saat kenaikan kelas, baik anak saya maupun anak tetangga saya tanya, yang punya prestasi ya hadiahnya kita jalan-jalan ke toko buku dan mereka bebas membeli buku apa yang dia inginkan. Yang menjadi motivasi saya adalah perjalanan hidup saya. Saya bisa disebut adalah saya miskin. Gak apa-apa kita miskin harta, tapi saya akan mengajak teman-teman yang bernasib seperti saya bahwa kemiskinan bukan halangan untuk cerdas. Kita bisa cerdas asalkan kita mau berupaya. Walaupun kita tidak bisa sekolah, tapi banyak buku, kita bisa membaca buku. Dan tidak hanya membaca yang tersurat, tapi kita juga bisa belajar dari yang tersirat dari masyarakat itu sendiri. Kendala utama adalah belum adanya pemahaman bahwa betapa pentingnya membaca. Satu, dan kedua, membaca dianggapnya tidak perlu dilakukan untuk orang yang bukan tipe kerja di kantor atau orang sekolah. Ya membaca nggak penting lah,
itu yang kendala utama yang saya rasakan. Pertama kali waktu kecil itu kan saat teman-teman sekolah, saya tidak diperbolehkan sekolah kan memang orang tua saya tidak punya biaya untuk sekolah. Orang tua saya mengajarkan saya membaca, dan membaca diguntingkan huruf per huruf dari koran. Akhirnya saya menyusun dari huruf per huruf menjadi kalimat. Dan saat saya lulus kelas 6, orang tua saya, bapak saya itu minta maaf tidak bisa menyekolahkan saya, tapi beliau berpesan, kalau kamu mau jadi orang pandai, mau jadi orang pintar, banyak baca buku. Bude Is tidak mau anak-anak kehilangan kesempatan belajarnya seperti kisah di masa kecilnya dulu. Siapa mau mengajarkan cara membuka buku? Siapa mengajar cara buka bukunya? Dengan menjual jamu sambil berkeliling kampung, Bude Is juga mengerjakan pekerjaan mulia lainnya, yaitu menawarkan dan meminjamkan buku-buku ceritanya kepada anak-anak di kampungnya. Lambat laun, para warga mendukung kegiatan Bude Is, hingga akhirnya kampung itu lebih mengutamakan pendidikan yang lebih baik untuk masa depan anak-anak di daerah itu. Menurut saya pemerintah sangat memperhatikan anak-anak, terutama anak-anak ya. Nah, beliau ini rela meminjamkan buku kepada anak-anak. Di sini kan ada perpustakaan juga ya. Anak-anak yang tadinya sulit mau baca buku, alhamdulillah sekarang dengan adanya perpustakaan di Warabal ini, siapapun silahkan baca buku di sini. Masa kecil adalah masa di mana kesempatan belajar terbuka luas dan kemiskinan bukanlah penghalang untuk menjadi cerdas. Tapi saya berharap dari membaca mereka akan lebih peka jiwanya dan hatinya, ada kesungguhan di dalamnya. Jadi tidak hanya sekedar niat, tapi memang dia harus punya disiplin diri, disiplin berpikir, disiplin bertindak. Sosok Gigin, para ibu pengrajin horta di Kampung Ciomas, Bogor, dan juga sosok Ibu Kiswanti, kegigihannya benar-benar membuka mata dan hati saya. Untuk apa membelenggu diri dengan hal yang negatif? Berpikir positif dan kreatif mengembangkannya, itu akan jauh lebih baik dan membuat kita maju, selaras dengan semangat bisa Danamon. Sebuah semangat dalam menaklukkan tantangan dan rintangan yang dibuktikan melalui aktivitas nyata secara berkesinambungan. Memiliki dedikasi dan rasa cinta terhadap apa yang dikerjakan. Bisa menjadi inspirasi atau panutan bagi orang lain dan berguna bagi masyarakat. Akan kulanjutkan petualanganku mengungkap semangat bisa. Kota tujuanku berikutnya adalah Jakarta. Pasti aku akan belajar banyak di kota megapolitan itu. Di sana apa ya yang akan aku jumpai? Bertemu dengan jampang penghijau atau melihat bangau langka di daerah utara Jakarta ya? Salam semangat bisa. Indonesia menyimpan banyak potensi, seperti tokoh dengan prestasi membanggakan yang sanggup melewati tantangan dan rintangan. Keragaman budaya hingga tempat yang mengangkat, semua membawa kebanggaan dan keinginan untuk terus maju. Inilah yang keluarga besar Danamon serikan sebagai semangat bisa. Sejalan dengan makna dari tagline Danamon, untuk Anda bisa. Danamon berusaha melakukan seluruh kegiatan dengan landasan semangat bisa. TV program Semangat Bisa Season 2 ada kembali dan dipersembahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu cara kami membagikan, mengajak dan menularkan semangat bisa.
Bersama Danamon bersiap tertular semangat bisa untuk menjadi yang terbaik. Danamon untuk Anda bisa. Cerahnya sinar matamu